2 hari lagi pemirsa, 1 Oktober ini tepat 1 tahun berlalu sudah sejak terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Sejumlah korban masih menuntut keadilan dan kita akan membahas hal ini pemirsa bersama dengan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, Pak Akmal Marhali. Selamat siang, Pak Akmal. Selamat siang, salam sepak bola dan salam duka tentunya untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Baik, Pak Akmal, kalau kita melihat tim pencari fakta tentunya memberikan rekomendasi dalam penanganan kasus ini. Apakah penanganan kasus ini sudah sesuai dengan rekomendasi yang kemudian tim pencari fakta berikan? Ya, kalau bicara rekomendasi sejatinya ada 10 lembaga, badan, dan juga instansi pemerintah yang mendapatkan rekomendasi dari TGVF. Poin-poinnya jelas, kemudian juga arahannya jelas, dan rekomendasinya jelas, konkret semuanya. Yang paling banyak mendapatkan rekomendasi adalah PSSI dengan 12 rekomendasi, dan kemudian kepolisian dengan 11 rekomendasi. Selebihnya ada untuk PT Liga Indonesia Baru, kemudian TNI, untuk juga panitia pelaksana, security officer, bahkan kepada Menteri Olahraga, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, dan Menteri Sosial. Yang paling ramai diperbincangkan adalah soal hukum, dan ini sudah dalam rekomendasi yang sejatinya ditetapkan oleh tim TGPF. Di rekomendasi pihak kepolisian, poin A sampai D itu semua bicara masalah proses hukum, di mana pihak kepolisian diminta untuk melanjutkan proses penanganan masalah tindak pidana yang sedang ditangani, dan pihak-pihak lain yang melakukan tindakan seperti pihak yang menyediakan gas air mata dan sebagainya, termasuk di dalamnya supporter yang melakukan aksi turun ke lapangan, melakukan invasi, dan juga melakukan perusakan fasilitas umum, termasuk di dalamnya ya pihak-pihak terkait seperti PSSI, LIB, security officer, kemudian juga panitia pelaksana dan klub yang bersangkutan yang menjadi tuan rumah. Semua diharapkan untuk dilakukan penindakan secara pidana kalau kemudian ditemukan unsur-unsur pidananya. Jadi sejatinya rekomendasi ini sudah jelas, cuma permasalahannya apakah sudah dilaksanakan sepenuhnya atau tidak. Harus jujur saya katakan ya belum semuanya dilaksanakan dalam proses transformasi sepak bola Indonesia. Mungkin apa saja Pak yang belum dilaksanakan? Ya, yang belum dilaksanakan misalnya yang sekarang ramai diperbincangkan publik kan publik berharap keadilan gitu. Belum semuanya proses hukum misalnya dijalankan. Sebagai contoh tadi disampaikan bahwa ada 6 yang masuk dalam daftar terlapor misalnya, tapi hanya 5 yang kemudian diselesaikan, itu pun di pengadilan, itu pun kemudian ada proses hukum yang menurut masyarakat tidak adil. Misalnya ketika awalnya Ketua Panitia Abdul Haris dihukum 1,5 tahun, kemudian security officer Suko Sutrisno dihukum 1 tahun, ada juga Danki Brimo Polda Jatim Pak Has Darmawan yang dihukum 1,5 tahun. Selebihnya 2 petugas kepolisian yakni Komandan Samapta Pak Bambang Ahmad Sidiki dan juga dan juga Kabak Ops Polres Malang Pak Wahyu Setio. Itu kan awalnya tidak mendapatkan hukuman karena tidak dianggap terlibat bermasalah, walaupun kemudian pada akhirnya pihak Mahkamah Agung lewat putusannya memberikan hukuman masing-masing buat Pak Bambang Sidiki 2 tahun, 1,5 tahun, kemudian 2 tahun, kemudian untuk Pak Wahyu Setio 2,5 tahun. Bahkan ditambahkan juga Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris yang hukumannya 1,5 tahun ditambah menjadi 2 tahun. Namun demikian masyarakat pastinya masih bertanya-tanya bagaimana proses hukum yang lainnya. Nah, itulah yang kemudian mungkin digugat masyarakat dalam hal ini melakukan kunjungan ke Barreskrim untuk melaporkan pihak-pihak yang menurut mereka belum selesai secara hukum, dan itu hak sebagai warga negara. Pak Akmal, salah satunya adalah tuntutan warga, mungkin poin-poin yang kami tangkap dari kemarin yang para massa itu mendatangi Barreskrim Polri adalah tuntutan mengenai adanya dugaan kekerasan pada anak. Dari 135 orang yang tewas, 44 diantaranya adalah anak-anak, dan ini tidak diungkap dalam persidangan. Begitu Pak? Ya, bisa jadi kan tidak diungkap dalam persidangan, bisa jadi misalnya proses penyelidikan dan penyelidikannya tidak akurat atau tidak komprehensif sehingga tidak diungkap. Atau mungkin ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya
dianggap tidak bermasalah, kan bisa saja di dalam proses hukum itu terjadi. Nah, karena itu tuntutan masyarakat yang disampaikan itu sejatinya membuka permasalahan yang saat ini ada. Kita mendukung sepenuhnya proses hukum yang dilakukan karena itu bagian dari rekomendasi tim pencari fakta. Sebagai contoh misalnya Polri diminta untuk menindaklanjuti penyelidikan terhadap supporter yang melakukan provokasi misalnya. Termasuk di dalamnya ya itu misalnya penyedia gas air mata, termasuk di dalam siapa yang mengeluarkan gas air mata, kenapa kemudian gas air mata yang expired masih bisa digunakan. Itu dalam rekomendasi jelas untuk kemudian dilakukan proses penanganannya. Kalau memang ada tindak pidana maka harus diproses secara hukum. Jadi apa yang dituntut oleh masyarakat dalam hal ini korban kanjuruhan, termasuk diantaranya soal kekerasan pada anak, itu sudah menjadi bagian dari rekomendasi TGPF. Oke, Pak begini, ada ketentuan bahwa penembakan gas air mata itu sejatinya adalah salah satu yang dilarang dalam undang-undang. Nah, bagaimana tim pencari fakta menanggapi hal ini berkaitan dengan hal ini? Karena tuntutan masih ada, Pak. Ada beberapa pejabat dari Polri yang tentu akan kemudian kembali dituntut oleh pihak keluarga yang kemarin mendatangi Barreskrim Polri. Ya betul sekali, bahkan dalam rekomendasi untuk kepolisian, poin F itu disebutkan menghentikan penggunaan gas air mata pada setiap pertandingan sepak bola yang ditangani oleh PSSI. Kemudian juga membuat dan polisi juga harus membuat aturan-aturan yang disinergikan dengan FIFA Safety and Security Stadium. Artinya emang ini sudah direkomendasi oleh Dan ini ada tuntutan pidananya, betul ya Pak? Ya iya dong, kalau kemudian urusannya misalnya kaitannya dengan pidana, ya pasti ada tuntutan pidana, karena memang tindakan yang terjadi adalah tindak pidana semuanya. Gitu. Termasuk misalnya pengerusakan fasilitas umum oleh supporter juga termasuk tindakan pidana kan seperti itu. Karena ada undang-undang pidana yang melarang kita melakukan aksi vandalisme yang merusak fasilitas umum. Jadi masih banyak yang yang belum terselesaikan dalam proses hukum. Saya kan menyebutnya TGP menyebutkan ini dosa berjamaah gitu. Akan sangat riskan kalau kemudian ada pihak-pihak yang tidak tersentuh hukum. Sebagai contoh PSSI. PSSI kan sebagai sebagai regulator terhadap kegiatan sepak bola. Kalau PSSI-nya tidak mendapatkan hukuman, ini kan akan menjadi ketidakadilan. Kemudian PT Liga Indonesia sebagai operator akan menjadi ketidakadilan. Bahkan misalnya supporter yang merusak fasilitas umum, bahkan ini bisa menjadi pembenaran kalau kemudian pengerusakan fasilitas umum tidak diberikan tindakan pidana dan tidak dijadikan sanksi, orang bisa dengan bebas nantinya akan melakukan pengerusakan di mana saja karena di sanjuran saja tidak dihukum. Nah ini kan problem kita yang sedang kita hadapi saat ini, di mana proses hukum terhadap pihak-pihak yang bermasalah belum semuanya diselesaikan. Jadi ini kita berharap dengan misalnya 1 tahun tragedi Kanjuruhan yang terjadi ini, pihak terkait dengan bagaimana penyidikan dan sebagainya bisa kembali kemudian mengurai dan mengembangkan kasus ini sehingga kemudian keadilan yang diharapkan oleh masyarakat bisa tercapai. Jadi istilahnya adalah kita harus menjadikan rekomendasi TGPF ini untuk untuk sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih Pak Akmal. Tentunya kami juga mengharapkan hal yang sama, keadilan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara Siang.